Semangat dahsyat, jumpa kembali bersama saya Coach Tolok Marbun dimanapun Anda saat ini berada. Saya sapa Anda, salam sukses, salam dahsyat. Senang kembali bisa bertemu dengan Anda di channel Coach Tolok Marbun. Dan seperti biasa, inilah yang salah satu menjadi kendala saya, yaitu timbul tenggelam. Nah, kali ini tentu timbul ini karena merupakan satu peringatan. Jadi ceritanya teman-teman, saya dapat peringatan dari YouTube supaya aktif. Jadi karena memang saya menyadari hampir 6 bulan ini vakum gitu. Hampir vakum, dan kevakuman ini sebenarnya karena kesibukan ya. Memang lagi-lagi yang waktunya memang sangat terbatas. Nah, saya karena ini sudah mendapat peringatan, maka saya tidak ada pilihan untuk kembali aktif. Nah, memang kalau di channel ini lebih kepada coaching ya. Bisa life coach, bisa business coach. Kemudian business coachnya itu bisa lagi dibagi-bagi ya. Bisa dibagi-bagi dan mendetail gitu. Semua bidang-bidang yang saya tekuni gitu. Nah, memang kalau seperti yang Anda perhatikan, ada di channel ini ada beberapa materi-materi yang dominan. Jadi bisa nanti direview kembali atau dimodifikasi kembali atau dipertajam kembali sehingga lebih menarik gitu. Nah, dulu saya sempat sharing tentang program diet ya. Nah, ternyata dari pengalaman saya itu seperti jatuh bangun gitu. Dan sampai hari ini masih mencoba. Nah, dari pengalaman-pengalaman saya diet sebelumnya, di mana letak kegagalannya, diet lagi, balik lagi, diet lagi, balik lagi, diet lagi, balik, diet lagi. Ada beberapa review saya, apa yang menjadi kendala ya. Artinya kenapa bisa jatuh bangun. Nah, nanti saya sudah membuat rencana satu program di sini, yaitu programnya itu 100 hari diet bersama Coach Solup. Nah, diet ini tidak selalu berbicara apakah Anda menurunkan berat badan seperti saya, atau mungkin ada juga yang mau menaikkan berat badan. Nah, konsepnya nanti 100 hari ke depan ini bagaimana kita mengatur satu pola makan. Nah, itu yang saya pelajari ya. Saya baru tahun kemarin saya turun turun sampai hampir 30 kilo ya, hampir 30 kilo, kemudian kena efek yoyo lagi. Nah, itu karena saya melihat ada satu yang menjadi pelajaran penting bagi saya, dan itu akan saya share kepada teman-teman semua juga. Nah, dan harapan saya ini bisa mendorong teman-teman semua bisa hidup lebih sehat. Jadi konsep program diet nanti akan di video awal, di materi awal saya akan tetap sampaikan ini. Ini hanya materi seperti perkenalan aja ya. Ya, dengan konsep yang sederhana tentunya. Ini nanti saya mencoba membuat ya sedikit lebih menarik lah ya. Jadi nanti
kita akan membahas bagaimana kita mengendalikan cara makan dulu tentunya. Bagaimana kita mengatur pola makan. Nah, nanti baru hasilnya kita mau kemana. Apakah kita mau menurunkan berat badan, apakah kita mau menaikkan berat badan. Tapi goal pertama di sini, bagaimana kita bisa mengendalikan apa yang kita makan, karena menurut saya itu yang terpenting. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa saya sampai menyimpulkan demikian gitu ya. Ada beberapa yang menurut saya mendorong saya juga secara pribadi dari perbincangan-perbincangan yang saya dengar, bagaimana mereka berusaha diet balik lagi, bagaimana mereka berusaha menurunkan berat badan kembali lagi sampai menyerah, berusaha lagi menyerah. Ada beberapa yang demikian. Saya sampai ingat satu dulu perbincangan yang saya dengar saat itu sampai dokter berbicara, dia mau berubah atau mati konyol. Mungkin Anda bertanya, kenapa dokter itu sampai seperti itu ya? Ya, dokter itu berkata demikian karena dia itu usianya masih 20-an ya. Kemudian berat badannya itu lumayan gitu. Saya tidak sebut berapa kilonya ya, tapi overweight lah ya. Bahkan lebih overweight dari saya. Kemudian dengan perbincangan teman-temannya yang juga berusaha menurunkan berat badan, kemudian kembali lagi. Nah, saya juga saat itu merenung, ternyata di dunia ini tidak hanya saya yang seperti itu. Ada banyak orang yang berusaha menurunkan badan, turun naik lagi. Lalu dari pengalaman saya dan perbincangannya, saya menarik satu benang merah, yaitu saya langsung ngomong pada saat itu. Sebenarnya berbicara naik turun berat badan kita itu tergantung apa yang kita asup. Nah, dan itu betul. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tentang metabolisme tubuh kita ini yang menjadi tantangan tersendiri nanti ke depannya ini. Karena apa? Metabolisme tubuh kita itu berbeda-beda, tapi kita harus pelajari. Nah, kalau saya dari seperti yang saya sebut di video sebelumnya, saya itu paling sensitif dengan nasi. Nah, itu sebabnya begitu saya selalu berbicara dengan teman-teman yang mau diet, kayaknya nggak bisa karena bayangannya berhenti makan nasi. Nah, sebenarnya setiap orang itu berbeda-beda. Nah, yang kedua, berbicara metabolisme tubuh ya. Yang kedua, kita harus mengerti apa yang paling cepat membuat kita itu gemuk. Seperti saya, nasi, salah satu seperti coklat, kemudian es. Nah, itu biasanya bikin saya sangat cepat subur itu. Selanjutnya yang terkait dengan diet juga golongan darah ya. Golongan darah juga perlu diperhatikan. Kalau saya kan golongan darah O, maka saya tidak bisa langsung menghentikan daging. Saya harus tetap mengkonsumsi daging. Nah, jadi saya berpikir, oh ya, saya tetap mengkonsumsi daging. Nah,
saya pikir kalau untuk menjaga makan daging, makan nasi itu kan ya secara ilmu diet itu kan udah udah berlebihan nantinya. Jadi saya memutuskan untuk kembali tidak makan nasi lagi. Tapi lagi-lagi ya teman-teman jangan takut, setiap orang beda-beda. Ada yang bisa langsung berhenti, ada yang sedikit aja dikurangi atau digantikan dengan beras merah tentunya. Nah, ini gambaran-gambaran yang akan kita pelajari 100 hari, dalam arti tidak selalu nanti setiap hari. Bisa saja saya munculkan videonya sekali 3 hari atau sekali seminggu, nanti the review. Jadi teman-teman yang mau diet bersama saya juga bisa komentarin ya, ayo tulis komentarnya di sini, kemudian nanti kita bisa, nanti saya buatkan komunitasnya juga ya. Jadi saya buatkan komunitasnya, jadi kalau yang mau diet ya boleh di situ dikomentari ya. Nah, nanti tentu hal itu juga membantu saya untuk mencari materi yang tepat ya. Jadi nanti konsepnya saya akan berbagi pengalaman apa yang saya lakukan, kemudian nanti tips-tips yang bisa menolong Anda, kemudian opsi-opsi yang bisa menolong Anda. Nah, lagi-lagi memang kita harus yang tidak lain tidak bukan yaitu komitmen. Nah, itu memang gampang ngomongnya, prakteknya susah ya. Oke, jadi sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di video-video berikutnya. Salam sukses, salam dahsyat dari saya, Coach Tulok Marbun.